Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua. Terkandung doa, mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak henti-hentinya khotib berwasiat pada diri khotib sendiri dan kepada para kaum muslimin semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah di siang hari ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suri tauladan yang baik. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang terpercaya dalam segala galanya, baik tutur kata maupun tingkah lakunya. Beliau adalah orang yang terpelihara dari semua bentuk perangai jahat, keji, durhaka, dan zalim. Bahkan beliau terjamin kebahagiaan hidupnya di hari akhir nanti. Dengan kata lain, beliau merupakan figur pribadi yang patut dan wajib dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang terkenal diantaranya adalah pemurah, tidak kikir, pemberani, tidak pernah mundur dalam memutuskan kebenaran, adil, tidak pernah zalim dalam memutuskan hukum, dan jujur serta terpercaya sepanjang hidupnya. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah diantaranya akhlak dan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani dan ditaati dan atau diikuti oleh semua umat muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir. Al-ayat, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita yakin bahwa risalah Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang benar. Beliau membawa amanah Allah berupa agama Islam yang dapat dijadikan pedoman hidup yang lurus dan wajib kita ikuti. Dengan mengikuti tuntunan beliau itulah kita dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan pembinaan hubungan, baik secara pribadi maupun hubungan di antara masyarakat keseluruhan. Dalam tugas pekerjaan, tugas perdagangan, maupun kegiatan sosial lainnya. Untuk itu, hendaknya kita senantiasa menunjukkan sikap kita yang terpuji. Apalagi sebagai bangsa, kita harus menunjukkan kebesaran negara dengan memelihara budi pekerti. Sebab kebesaran dan kejayaan suatu negara dinilai dari budi pekerti bangsa tersebut. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti adalah membina kehidupan dunia yang penuh dengan kemaslahatan dan kebahagiaan, serta mempersiapkan bekal kehidupan hidup di akhir nanti. Sebagaimana terungkap di dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Yang artinya, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan dan pengabdian untuk kebahagiaan di dunia dengan didasari pengabdian yang ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengatur alam semesta dan seisinya ini, sehingga kita senantiasa memperoleh perlindungan dan petunjuknya. Jika hal itu telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak mustahil kita akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Maka beruntunglah kita sebagai pengikut dan penganut ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri teladan yang baik dan kita tergolong umat-umat yang mendapat dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Kesimpulannya adalah bahwasanya risalah baginda Nabi Muhammad SAW ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju perdamaian dan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Juga membawa amanat kemanusiaan yang mengatur pribadi seseorang, mengatur masyarakat, bahkan mengatur negara dengan mengutamakan pembinaan akhlak yang mulia. Maka dari itu, marilah kita ikuti perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Kita laksanakan ajarannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk ke jalan yang benar. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua
tergolong umat baginda Nabi Muhammad SAW dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi farhan wa anta khairur rahimin.